tetap hanami makan Papa sama rindu bukan nami nang hadir balik panorang on. Terima kasih Bapak ibereham cuaca na jenges. Ibereham luhumani panorang na jenges suben nami. Asiboy hanami pasir-sirhon paruhuran hadirion nami. Riap hanami rumah panimbahan mo Tuhan. Mamuji pasangat panggorong mo mahitehon tupuan nama poso di kapel Gloria Sabuna. Kalanyai Bapak bani panorang on si hormahan nami manangar hatamu Tuhan. Marpasu palsumahan. Romahan buto hatongan nami. Ajarihan hanami. Asiboy hanami mangarusi hatamu nagabi buhal dan nami. Manlakah bani parbuluhan nami. Terima kasih Bapak roh maham Tuhan sir-sir doha nami manangi ham-ham. Amin. Natani Tuhan bata bani panorang on ay mang bani buku sada Samuel bin Pitu ayat sada dan subani ayat sia. Sada Samuel bin Pitu ayat sada dan subani ayat sia. Di artinya yang bertahan dan lupan asli bahasa kita mengalami responsoria ibu kahanami bani ayat kirjat jaring membawan poti ni jahobat takok perumahan si Abinadab na iakas ni Raboyon iurasidia ma si Eliasar anak ni ay manramot kon poti ni jahobat. Kamunangan ni halak Israel mengimbang halak Filistin. Jadi ini si Samuel mah hubani ganuk halak Israel. Anggo mulak nasyam hubani Jahoba hun bani gok ni uhur nasyam. Padahal nasyam mah hun tonga nasyam na ibatana legan pakon Astarot. Anjaha marsi joloman mah uhur nasyam bani Jahoba. Anjaha pitah sima balosi nasyam. Ase ibalua nasyam hun tangan ni halak Palestin. Jadi doa ini si Samuel mah patupo mahaganuk halak Israel humispa ase martonggo au hubani Jahoba halani nasyam. Jadi hukuma sidia mispa ditahui sidia maga jara yusin sidia ai dobi Jahoba. Anjara hukuma Samuel bani sidia mispa. Jadi dogi bogi halak Israel ai ma biar tumang masih dia mengidah halak Palestin. Jadi umat Israel mah bani Samuel ulang maham balogi diru-diru bani Jahoba dan kata halani hanami ase balonami bani nami halak Palestin. Jadi buat si Samuel mah sada biri-biri na inuman anjaha igalang kon ma ai soman galangan situ tungon bani Jahoba. Anjaha dilo-dilo mah si Samuel hubani Jahoba lau mangapiti halak Israel. Gabe ibalusi Jahoba ma iya. Amin. Sonai madas di tene. Horas mau bataga depan? Horas. Nari-nari horas mau bataga depan? Horas. Apa kabar kawan-kawan? Dahsyat luar biasa. Luar biasa ini. Malah suhur. Iya bang? Ulang ragu-ragu le. Raja di bangsa Israel tuh kan? Kan lang udah kayak kisah tahun. Ini masih seputar kisah bangsa Israel. Nah jadi Raja Salomo Aimar raja bangsa Israel. Nah bani panorang na Ijia, dia adalah seorang raja yang berani. Raja Samuel ini adalah raja ketiga. Nah parlobe Aimar raja Saul, Dopkosiai raja Daud, dan yang ketiga adalah Raja Samuel. Nah jadi bani panorang na Ijia, dia adalah seorang raja yang memang benar-benar sangat-sangat jujur. Jadi bani masa-masa kepemimpinan ni ai boy ditaridah bahasa memang dia selalu bertanggung jawab dengan pekerjaannya dan dia selalu memperlihatkan bahasa manggolu ibagas naibata harga tumang doai untuk mengurupi segala persoalan yang terjadi bani sidia bani panorang Malaysia. Nah, tentu anggo bangsa Israel marulang-ulang dotong kita membahas pasal bangsa Israel yang mana mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang kadang-kadang mereka lebih mencintai dosa daripada Tuhan. Itu magabe fakta dan bahkan itu sudah berulang kali kita perdengarkan ini. Nah jadi bani panorang nih si Musa ada pusada kisah na ija sang kanibata membain ase keraslah hati bangsa Filistin.
Maka mulai dari awal bangsa Filistin, ini adalah bangsa yang ada di sekitar Kanaan. Bangsa Filistin ini sudah menjadi lawan bagi bangsa Israel dan Panorama Maizia. Artinya bahasa memang karena Bani Panorama Maizia, tanah Kanaan itu bukan tanah yang kosong. Ketika Tuhan berikan mereka tanah perjanjian, maka mereka harus berjuang untuk mendapatkan itu. Jadi perjuangan naik kerajaan Sineai adalah perjuangan yang memang benar-benar harus memperlihatkan takut akan Tuhan. Kalau dianggap kita begoni Sidea dong, maka yang mereka dapatkan bukan tanah perjanjian, tanah kubur Maratene. Kalau mereka tidak beserta dengan Tuhan. Karena dari awal, Sanganebata memilih bangsa Israel untuk menjadi bangsa pilihan Allah, untuk menjadi umat pilihan. Tuhan sudah menetapkan bahasa Sidea maniundas mahu tanah Kanaan, nagabe tanah bagah-bagah Ninebata, bukan di Sidea, ngadep pinar bagah Ninebata ini. Dan akhirnya mereka sampai ke tempat itu. Nah, tapi Alimat ini untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu yang menyenangkan atau membahagiakan kita, belum tentu jalannya mulus, kan Aido? Kita bisa naik dari bagus goluta. Kalau kita punya suatu tujuan tertentu, belum tentu ketika kita akan menghadapi setiap yang kita tuju itu, yang kita fokuskan itu, kita akan melaluinya dengan jalan yang memang lapang. Nggak ada yang seperti itu. Dari Batu Haji sampai ke Sagunung aja pun tikungannya ada berapa ya kan? Nah, tersenai pergolongan Tainanon. Jadi tidak bisa seorang manusia itu, apalagi kita mau kosong, membaik pandangan sudut pandang bahasa anggo ada fokus tujuanku, maka maningon lurus pengagenyukan. Ini memang silitan jol. Semua orang akan memiliki pengharapan kalau bisa Tuhan lurus saja lah. Tapi sebenarnya yang lurus memando rada mengantuk diri kan ayah. Seandainya kita berjalan di sebuah jalan yang panjang, kalau perjalanan itu lurus saja, biasanya mengantuk dan kita izai dan akan mencelakakan diri sendiri. Tapi anggukurnya ada lubang nih, ada pemali tikungan nih, bahkan kadang-kadang kita tidak melihat ujungnya, maka di situ ada semangat, ayo maju terus. Nah, jadi Bani Panorama Maizia, bangsa Israel, mereka adalah bangsa-bangsa yang memang tahu kekuatan Tuhan itu, powernya itu luar biasa. Di foto sini ada bahasa memang Naibata memiliki kekuatan yang tidak terbatas, tapi mereka kadang-kadang ragu dengan diri sendiri. Percaya enggak ya? Jadi yang mereka ragukan itu bukan Tuhan lagi. Mereka sudah meragukan diri sendiri dan posisi bumi. Benar enggak ya? Nah, jadi salah sadar yang membaik sifat tahima gak pikiran nasonayai adalah ketika kita melakukan ataupun membuat sebuah tembok pemisah antara manusia dengan Tuhan. Menurut Nasyam, apa yang menjadi tembok pemisah antara Tuhan dengan manusia? Dosa kan? Nah, jadi sifatnya angkupurni berdosa kita, maka akan ada satu titik di mana kita akan merasa taluk namina rohulun ini Tuhan. Ketika saya jatuh ke dalam dosa, di situ pula saya akan merasa happy boy apa sing ilobini nebata, nah mau mendempak pembohi ilobini nebata. Orang normal, orang Kristen seperti itu. Tapi kalau tidak mau berpikir seperti itu, ya jatuhnya seperti bangsa Israel. Baik ma adong opi dewa-dewa nalegan ben kita malobe tak nahado. Mereka memuji diri mereka sendiri, mereka memuji kuasa-kuasa yang lain, dan pada akhirnya semuanya hancur. Nah, jadi sanggaman dupakun bangsa Filistin Sidea. Bangsa Filistin adalah salah satu bangsa yang besar juga, dan sudah lama mereka berdiam di sekitar tanah Kanaan. Jadi on Aimas ada lawan di Sidea. Nah, memang gogoh Tuhan. Dan bahkan Tuhan itu punya rencana melalui bangsa Filistin supaya Tuhan itu terlihat kuasanya yang begitu luar biasa. Kan kadang-kadang kita berpikir, mengapa pala ipatenger nebata paruhuran di halak Filistin? Kenapa Tuhan tidak langsung lancarkan aja? Asik mereka merendahkan hati, merendahkan diri, dan kemudian bangsa Israel gampang masuk. Kan tanah perjanjian. Kan sifat itu kan berpikir sama yang. Kenapa Tuhan tidak langsung aja izinkan mereka? Toh mereka akan dimenangkan. Kan judul tabaniman orang onpe kan anggo ini dan kita izinkan. Hamunakan di halak Israel mengimbang halak Filistin. Toh bangsa Israel akan menang. Kenapa Tuhan harus membuat lika-liku yang tajam di dalam kehidupan mereka? Masih mapola maningon ibagi katanya ruhur di halak Filistin. Dan posiai Sidea menumbang lolong keimanan nih. Antara percaya atau tidak, memuji diri sendiri sampai akhirnya jatuh sendiri. Ternyata Tuhan hanya ingin memperlihatkan bahasa Bani hagenupan kuasa terhadap kita bakon. Tuhan yang lebih berkuasa atas semuanya.
bangsa Filistin yang besar sekalipun, Tuhan bisa memberikan pengaruh atas apapun dalam kehidupan mereka. Yang paling kuat di dunia ini Tuhan hancurkan ketika memang itu tidak berguna. Nah, maka ada satu titik terlemah bangsa Israel, bo ini dah kita ijontene, bahasa memang mereka itu memang dalam posisi yang benar-benar ketakutan kepada bangsa Filistin. Masih banyak ayat itu ya tahun ini, mereka itu merasa gobir. Hal ini memang kan dot posi maktub posi dia bani sada ianan dengan tujuan monang mahanami on. Janah langsung pasti dia dihanami. Jadi kan kalau kita punya sebuah perkara, punya sebuah masalah, kalau kita bersembunyi dari masalah-masalah gak akan hilang kan. Nah, bangsa Filistin juga seperti itu. Si dia tupu bani sada ianan. Kalau dipikir-pikir secara manusia, mereka berkumpul di satu tempat, jumlah bangsa Filistin lebih besar. Filistin gampang aja menghancurkan mereka, habis semua ya kan. Kalau kita mau lihat jumlah dan juga memang kekuatan Bani Panorama Izia, tahu dosi dia. Tapi Bani Panorama Izia magiar tuh mangun dosi dia, kalau di domba itangar si dia, mereka sudah ketahuan berkumpul di satu tempat, dan kemudian bangsa Filistin itu berusaha untuk menghancurkan bangsa Israel. Tapi doposia di bagas habiaran di si dia, mereka dikuatkan oleh Raja Samuel. Jadi banyak ayat walu ijon ihat tahun ulang maman roti dilo hubani Jahoba nai batata halani hanami asai palua hanami hun bani tangan ni halak Filistin. Jadi mereka pada saat itu memang pada posisi yang memang jangan pernah sedikit pun terlepas dari Tuhan. Sedikit saja lepas dari Tuhan, maka pemimpinnya akan habis, mereka pun akan habis. Nah, jadi ketakutan mereka itu ditimbulkan dari rasa ketidakpercayaan diri mereka. Masih melihat orang di sana. Kenapa mereka tidak percaya diri? Karena banyak sekali kesadaran mereka terhadap dosa yang mereka lakukan. Ada banyak sekali dosa yang secara sengaja mereka lakukan. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan, ritual-ritual yang mereka lakukan untuk mendukakan hati Tuhan. Jadi itu secara sengaja ya kawan-kawan. Artinya kan anggo hitam mengidah pargol hanta. Kita juga kan sering sengaja menjatuhkan diri ke dalam dosa. Kita sering dengan sengaja yang kita sudah tahu salah, kita tahu itu tidak benar, kita jalankan. Dan bahkan ketika kita tahu benar, ketika kita tahu sesuatu itu benar, tapi karena kita takut dengan risiko, maka kita diam. Nah itu adalah ciri-ciri seperti bangsa Israel yang selalu cari aman. Nah hama asih ulang mati hanami, nah hama asih ulang hanami nagati bador, nah hama asih hanami, nah hama asih hanami. Fokus mereka bukan Tuhan, tapi fokus mereka adalah diri mereka sendiri. Ketika mereka kelaparan, mereka menyalahkan Tuhan. Ketika mereka kehausan, mereka menyalahkan Tuhan. Tapi ketika mereka membuat lembu tuangan, ketika Tuhan menyalahkan mereka, mereka getar dan ketakutan. Takut di bumi masakan, takut dihabiskan oleh Tuhan. Nah, kalau sudah tahu bahwa Tuhan akan murka sangka mendapatkan dosa, mengapa oleh dalam pun? Kan itu. Nah, tapi kawan-kawan, posisi kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini rentan tuh membani godaan-godaan yang memang menghadirkan istilahnya berjuta rasa lah ya. Karena memang dosa itu rasanya nikmat, semua dosa. Kenapa orang mencuri? Karena ketika dia mengambil hak orang lain, dia mendapatkan keuntungan lebih. Kenapa seseorang puas membunuh? Karena ketika dia membunuh oknum lain, dia akan merasakan kemenangan di dalam dirinya. Itu adalah orang yang fokus dengan dirinya sendiri. Dan itu adalah contoh yang besar bagi kita. Ada banyak hal-hal kecil lain yang membuat kita sama sekali tidak ragu untuk melakukan dosa. Baik itu dosa mengatakan jolma, honor lagu lagi hatan hanamit ini. Dosa mengatakan jolma, dosa bani perzinahan, pangko dinalegan. Semua dosa itu menghadirkan tawaran, eta mah coba. Kalau dicoba pasti enak. Setelah enak lanjutkan, deposiaya ada ketika. Hukum dosa adalah maut. Pamateyan madotni. Kalau ujung-ujungnya kita akan habis terbakar di neraka, buat apa kita capek-capek mengejar kebahagiaan di dunia? Kan ada. Jadi artinya seperti ini. Maru sudah kita bahagia kan? Maru sudah kita sonang kita nongol.
kita mencapai tujuan kebahagiaan dengan menggunakan cara yang tidak bersama dengan Tuhan, maka endingnya kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan kembali. Tapi ketika kita memang fokus untuk memuliakan nama Tuhan, kebahagiaan akan datang sendiri. Nah, jadi kawan-kawan kita kegedupan, manhitehon kisah nih bangsa Israel bani panorakan. Kita ingin disadarkan tentang hal perbuatan dosa yang secara sengaja kita lakukan. Nah, jadi onkan kita kan minggu-minggu Trinitatis, minggu di mana kita akan merenungkan bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bagaimana iman percaya kita kepada Tuhan, dan bagaimana tentang dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Jadi deposi Holy Roh harapan Tuhan Yesus kan deposi minggu-minggu Trinitatis, kita masuk kepada ujung tahun Kuria, akan masuk ke masa Advent dan Natal. Kan ada. Itu urutannya ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan perhatikan nama-nama minggu setiap minggunya. Nah, jadi sonari masa-masa Trinitatis ini waktu bagi kita untuk merenungkan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita hanya merayakan Natal, tapi ada satu yang pasti pengharapan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Maka pada saat itu segala perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan, dan kita berada di masa penghakiman oleh Tuhan Allah. Jadi paimahan panorangai. Mari lebih banyak mengisi kehidupan kita dengan merenungkan perbuatan apa yang mendukakan Tuhan yang sudah kita lakukan. Kalau kita sudah dapat, lebih banyak mana waktu kita untuk Tuhan kah, atau waktu kita untuk mengejar kebahagiaan? Kalau masih lebih banyak waktu kita mengejar kebahagiaan, coba lebih banyak mengejar Tuhan. Jadi kan kalau kita fokus kepada kebahagiaan, kita akan menghitung, aku pernah seperti ini dan aku bahagia. Dan kita bisa menghitung berapa banyak kebahagiaan kita itu. Tapi kalau kita mengejar kerajaan Allah, mungkin kebahagiaan tidak akan bisa kita hitung di dunia ini. Kenapa? Di setiap penderitaan akan ada ucapan syukur. Di setiap permasalahan, ketika kita mendapatkan jalan keluar, akan tetap ada rasa bersyukur. Dan semua rasa syukur kita itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita, baik di dalam lubuk hati yang paling dalam. Rosi bani hagenupan pada orang pertolongan. Jadi memang Tuhan kita luar biasa. Sekalipun kita punya tembok pemisah, yaitu dosa, Tuhan itu gak izinkan kok kita berlama-lama untuk tetap terlarut dalam dosa. Maka ini bata, maka tahun kubata. Setiap orang yang sudah sadar akan dosanya, segeralah datang kepada Tuhan. Akan ada pengampunan. Jadi memang ipasu-pasu di bata ada haganupan. Halak nara memberehkan diri ini untuk memang memohon ampun atas setiap dosa yang dia lakukan ini. Nah, jadi Bani Panorang Icia, kita kembali lagi dengan kisah bangsa Israel Bani Panorang Ai. Kenapa Tuhan bisa memenangkan mereka? Ternyata Bani Ayat Sia, Samuel mengatakan bahwa dia mendoakan mereka. Karena itu Samuel itu menggunakan kekuatan doa untuk mengelek Nebata supaya Tuhan memberikan keselamatan bagi bangsa Israel. Nah, jadi berapa kali ya Tuhan itu memang benar-benar ketika akan melakukan tindakan yang besar, ataupun ketika Tuhan akan melakukan sebuah kejadian yang besar, Tuhan itu bukan secara udah ini berdosa hancurkan, gak gitu. Tapi ipai mani batado lobe, bain mahu beripan orang. Nah, ada bertobat atau belum? Ubain malu beripan orang. Apakah akan datang kepada aku atau tidak? Itu yang Tuhan mau sebenarnya. Maka nih, mulai membani pada nabi saya ketika Tuhan menghancurkan banyak sekali, bahkan beberapa kali ya bangsa Israel itu diperbaharui generasinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika mereka sudah terlalu jauh di dalam dosa, maka pengampunan itu pun mereka tidak terima. Artinya kan sama pengampunan kan Tuhan kayak kasih. Tuhan buka tangan untuk pengampunan. Kita mau ambil gak pengampunan itu? Dan pada saat itu mereka banyak yang tidak mengambil pengampunan itu. Akhirnya mereka mati konyol kan? Songon halak Filistin masih misalnya. Ketika laut terbelah menjadi dua, dan kemudian bangsa Israel bisa menyeberang, dan kemudian mereka hancur. Karena itu mereka habis oleh bala sumbang. Nah, pada saat itu Tuhan itu bukannya secara sengaja menghukum mereka, tapi Tuhan itu tetap kasih waktu kok buat manusia yang mau benar-benar datang kepada Tuhan. Nah, jadi ayo kawan-kawan, anggapur ni sukun mahita Bani Panorang sengaja. Yang mana kita lebih takut? Takut tidak bahagia di dunia kah? Atau takut tidak bersama dengan Tuhan? Kadang kan kita berpikir, kalau bersama dengan Tuhan kan itu pribadiku dengan Tuhan, maka tidak akan ada yang tahu.
Boy do ida honda sama najenges tumang kerohanian nih. Dia rajin beribadah, dia rajin balik pertukuan, dia rajin PA. Tapi sebenarnya dibalik dari semua itu hanya sebagai tameng, menyembunyikan dosa-dosa yang dia lakukan. Banyak manusia yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan tidak bahagia di dunia, ada banyak orang yang takut untuk tidak bahagia. Semisalnya, ada banyak orang yang takut tidak makan di dunia ini. Ada banyak orang yang takut tidak punya teman di dunia ini. Ada banyak orang yang takut kalau semisalnya nantinya dia tidak punya apa-apa di dunia ini. Jadi kita kan ada ketakutan tersendiri ya. Bahkan kita nama poso, kita juga takut tidak punya tempat. Kita juga takut kalau seandainya kehidupan kita itu tidak memiliki arah atau tujuan tertentu. Dan kita nama poso juga takut kalau semisalnya kehidupan kita ini, apakah nantinya akan mendatangkan mara bahaya bagi diri sendiri. Kan wajar kalau kita memikirkan diri kita sendiri kan ayo. Kewajaran itu bukan kewajaran yang membuat kita jadi lupa kepada Tuhan. Tapi justru kewajaran itu membuat kita untuk semakin dan lebih lagi datang kepada Tuhan. Sehingga ibu Tuhan apa yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita dan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, jadi ada satu hal yang memang sangat penting tentang ketakutan ini. Bangsa Israel, mereka takut mereka musnah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ada ancaman di depan mata. Karena itu, mereka merasa takut karena mereka melihat ancaman itu secara memang benar-benar mereka melihat secara langsung. Nah, kalau kita kawan-kawan, kadang kita tidak melihat ancaman di dalam ketakutan kita. Itu karena lebih banyak kita ragu dengan diri kita sendiri dan dengan Tuhan. Ragu apakah Tuhan akan menolong saya dalam pergumulan? Ragu apakah Tuhan akan menemani saya di dalam permasalahan? Ragu apakah Tuhan akan memang tetap berada di sampingku ketika aku melewati proses kehidupanku? Kenapa ada keraguan itu? Karena keimanan kita masih tanggung. Tanggung dalam arti bahwasanya waktu kita masih lebih banyak mengejar hal duniawi daripada mengejar waktu untuk bersama dengan Tuhan. Jadi kan 24 jam kita pakai 23,5 jam untuk bekerja dan beraktivitas. Setengah jam udah disitulah doa bangun tidur, doa mau tidur, doa makan pagi, makan siang, makan malam. Setengah jam aja waktu kita untuk Tuhan. Layakkah? Jadi kalau waktu kita hanya setengah jam, dari antara 24 jam kita hanya menggunakan setengah jam untuk Tuhan, maka selamat. Maka kita akan ketakutan seperti dikejar-kejar musuh. Sama halnya dengan bangsa Israel. Akan ada rasa ketakutan. Kenapa? Karena mereka memilih untuk tidak menggunakan waktu mereka untuk bersama dengan Tuhan. Jadi kawan-kawan sekalian, kita adalah orang-orang muda yang sangat rentan untuk jauh dari Tuhan. Halaniai, pakai kita melakukan orang. Pakai kita, pataridah pun bahasa perguluhan tahun adalah orang-orang yang tahu diri bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Jadi kan istilah ini, kita kan doma ibadah bata keselamatan. Semua orang tahu. Semua orang yang mengaku dirinya Kristen dan yang memang benar-benar orang Kristen tahu bahwa kita sudah dianugerahkan keselamatan. Karena itu, kita dikasih keselamatan itu kayak cuma-cuma, nggak perlu bayar. Sekarang tugas kita adalah untuk tahu diri. Kita dikasih cuma-cuma, maka kita harus membayar harga. Sekalipun Tuhan tidak minta bayaran, tapi kita harus bayar harga hanya dengan melalui kesetiaan kepada Tuhan. Sederhana tapi sangat sulit luar biasa. Nah kadang-kadang kan lebih gampang selingkuh ya daripada setia. Itu gampang. Jadi kalau misalkan dikatakan untuk mencari hal yang lain di luar dari kesetiaan itu gampang. Makanya bangsa Israel kan gampang untuk tidak setia. Mereka gampang untuk selingkuh dari Tuhan. Nah tapi berkaitan dengan kesetiaan, ini adalah pelajaran yang utama yang mulai dari sekarang kita harus tanamkan. Setia itu berarti bahwa ada komitmen di dalam kehidupan kita. Setia tidak hanya tentang relasi, tapi setia juga berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita memilih untuk setia kepada Tuhan, maka buah keselamatan itu adalah melalui perbuatan dan tindakan kita, yang tidak lagi hanya menggunakan hanya sekedar setengah jam untuk Tuhan. Jangan-jangan setengah jam kebanyakan ya kawan-kawan. Karena doa mau makan 1 menit, namanya juga lapar ya kan? 3 kali cuma 3 menitnya. Nah jadi ini adalah perenungan yang baik buat kita.
Seperti tema yang diberikan kepada kita pada hari ini, pertobatan yang menyelamatkan. Jadi harus ada pertobatan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi aku kawan-kawan suka men-sharingkan berulang-ulang kali perkataan Martin Luther yang mengatakan pertobatan yang dua hal. Aku udah pernah bilang di sini ya, pertobatan itu ada dua jenis. Yang pertama itu pertobatan radikal yang memang dia benar-benar menyadari bahwa dia sudah harus hidup suci di hadapan Tuhan. Jadi dari seperti Paulus misalnya ya, dari Saulus menjadi Paulus, itu adalah pertobatan dia yang radikal. Dan pertobatan setiap hari, yang mana sebenarnya ketika kita datang kepada Tuhan itu, kita harus senantiasa memohon ampun atas dosa yang kita sengaja atau tidak sengaja. Kan banyak kali dosa kita kan kawan-kawan. Nah siapa aku ini itu, atau hanya aku yang banyak dosa di sini? Kan gitu. Jadi dosa kita sangat banyak, maka pertobatan yang menyelamatkan kita. Jadi istilahnya seperti yang aku katakan tadi ya kawan-kawan. Ini keselamatan anugerah yang diberikan cuma-cuma, maka kita ada harga bayar, yaitu kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan tidak meminta bayaran, tapi Tuhan hanya mau kita tahu diri. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan yang tahu diri, maka mari kita, seperti yang dikatakan dalam tujuan, agar pemuda membaharui diri dan bertobat untuk menerima pertolongan Tuhan. Upgrade selalu, supaya keimanan kita itu nggak usah. Karena setiap aplikasi di handphone kita, rajin kita mengupgrade-nya, bahkan kita buat otomatis. Maka kalau kita manusia nggak bisa upgrade otomatis, kan iya kan? Nggak ada istilah upgrade otomatis sama kita. Tapi kita harus mengupgrade diri kita, yang berarti kita harus memeriksa setiap saat dan selalu memohon pengampunan dari Tuhan. Jadi kawan-kawan sekalian, masih ada banyak lagi kisah yang ditawarkan Alkitab bagi kita. Tapi pada hari ini, melalui kisah bangsa Israel yang ketakutan, dan bahkan ada bangsa Filistin yang menjadi lawan mereka, ada Samuel yang memperlihatkan kuasa doa itu akan memampukan setiap orang untuk menang dari pergumulan dan permasalahannya. Buktinya adalah bangsa Israel dibebaskan dari ketakutan mereka dan dari bangsa Filistin yang berusaha untuk menghancurkan mereka. Maka ingat, kita juga Tuhan pasti akan menemani melalui doa kita dan mendoakan orang lain. Tuhan akan bantu kita untuk mematahkan setiap permasalahan dan pergumulan kita. Jadi selamat menikmati kehidupan dengan fokus dan tujuan untuk Tuhan, bukan kebahagiaan. Karena ketika bersama dengan Tuhan, kebahagiaan akan mengikuti kita. Amin. Martongko bangsa. Tuhan nami, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ma Tuhan. Teman-teman, hanami manang rahatamu. Napasingatkan kuban nami. Bahasa gulung nami, gati itu mang madagu kami perdosaon. Baik ay secara sengaja atau lang sengaja ilalang kon hanami Tuhan. Kalanya ay Bapa mangin doha nami, panguripianmu. Aseham ma Tuhan, napatalar kon haganupan dosa-dosa nami. Aserahan nami mangakuhon haganupan ay. Rohan nami manawod hubamu. Bani nasihol, mangakuhon haganupan dosa nami, jana mangindo. Asasapari dosa na kita humbamu. Kalanya kita hamdo Tuhan. Naboy memberi rancangan na terbaik ibagas perguluhan nami. Tuhan sesapam dosa-dosa nami. Kalanihan nami jol manadalek. Na marosuk, bani mangayak hadunyaon. Tapi Bapa bani panorakon. Asi ulang mada Tuhan nami bani hagubiron. Nalang ihaso bani hamha nami. Ajari hamha nami, asi boy bertobat bani ganupan orang perguluhan nami. Maka yakin jalan persayahan nami. Bahasa ham Tuhan. Na tetap memberehkon hasasapan di dosa. Boy hanami, tetap menjalohon ini bangun Tuhan. Terima kasih ma Bapa na ibatan nami si madahaguluhan on. Terima kasih banyak hatamu na dobada suban nami. Ajari ham hanami marhite ton do yung muna upasing in. Asiboy hanami makorjaham in. Ibagas gulo nami si kayang ari. Tuhan martongko nga hanami hubani haganupan. Nama poso ni kuryamu Tuhan di KPS Gloria sa gulong. Na hadir bani panorangon. Apakon hasaman namin na lang boy hadir bani panorangon. Bapa marpasuka sumaham. Asi marhitehon tupuan nami on. Boy hanami parokon, kasangapan ni Goranmu Tuhan. Boy hanami memang tongon-tongon, membangun harajaw ni bata ito nga tongan di Kuriyamu. Diyan na Bapa, bereham maharing gason ni Uberkuban namin. Asi ba ni minggu-minggu na ron, hanami na roba ni panoramon roh ringgas ni. Sanay agi hasama namin na lang boy ro, boy si dia marakasirsiron ni ron. Persaya hanami Tuhan, ipakiham doon hanami magsada-sada. Gabi anak-anakmu, gabi saksi tengah-tengah di dunia on na padas kong bahasa. Adong Tuhan namin na luar biasa. Magpor jadi bagus para di rumah kami. So na ini bagi martongkuhan namin, kubani orang tua namin ijon Tuhan, Bapak situa,
Emda manik na doma makasumani hanami ijon. Tuhan marpasu-pasu maham bani haganupan horja pakom lahuani bani keluarga ni pe Tuhan asih hamana tetap mapasomani asih boy si dia dapatan pasu-pasu na kita humbamu Tuhan. Mar kita humpang idian yon ni Tuhan. Boy goranmu na lambin tarpasangat tarmulia mar kita humpuan nani on. Terima kasih Bapa. Bani panurangon lanjut konon nami ope ibadah nami on. Kalaniai tetap maham Tuhan na hadir di tengah-tengah nami. Asih kanduimu na pasti ingin makasomani hanami. Rosi hubani na domo sirang peholi hanami. Rosi hubani ujung ni acara nami on. Hamna ibadah na tetap makasomani hanami. Terpuji termulia na goranmu na marsangat in Tuhan. Ibabas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus harang marbang Tuhan. Amin. Kita lanjut aja, kita bernyanyi Haleluya 492 Hinorhoni Hamajuan di Jamano. Hinorhoni Hamajuan di Jamano. Duwe Tuhan si Haleluya di Hindro. Marwah karena yang terima kasih buatmu Tuhan, karena tetap Tuhan, jaga ham Tuhan, masuk ham Tuhan, hanami mulai pagi malam Tuhan. Terima kasih pembinaan buatmu Tuhan, karena hebat Tuhan, matong hanami Tuhan, ayo mahanami nama koso, gloria sebelum.
dan mengadongkan Tuhan pertemuan nami, adongkan nami 2 kali sebulan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Alami kitemu terus Bapa maka semanihan nami, dan buihan nami waktu puijon Tuhan. Naik firman Tuhan Yesus, waktu berdoa Tuhan, berani asuman nami, nah lapi bui roh hadir makhlukku, iya nama Tuhan. Pasukan Tuhan, dijadi sedia Tuhan. Nama Tuhan, nama kasomani, apa yang harus sedia. Kasih Tuhan, naik waktu bui nami makhlukku, memuji bersama Tuhan. Naik firman Tuhan Yesus, waktu golongan nami Tuhan, dan orang tua nami Tuhan, ada hilang pun nami, ada hilang pun nami. Amat Tuhan yang masuk di tangan sedia Tuhan. HP ini orang sedia Tuhan. Amat Tuhan yang memberkati masuk di tangan itu. Terlebih Tuhan bagi kesehatan sedia. Bagi masa tua ini Tuhan, amat Tuhan nagabe menghibur, nagabe masuk kehidupan Tuhan. Firman Tuhan Yesus, waktu berhubungan nami Tuhan, banyak seman nami, ganuh, nalar tidak pernah harus Yesus. Tuhan, percaya Tuhan nami Tuhan, yakin Tuhan nami Tuhan, beri hamdu Tuhan dalam dan isi dia. Naik firman Tuhan Yesus, beri hamdu Tuhan, sabar banyak seman nami, nalar tidak pernah korja. Boi tongan Bapa, roh giatnya Tuhan, roh semangatnya Tuhan mengeluarkan yang sesuai dengan harus sukti. Karena yang firman Tuhan Yesus, atau bermanami Tuhan bagi firman nami, nadong ada kotan korja. Amat Tuhan nama semua suara tangan ini. AHP yang jalan ini Tuhan, amat Tuhan memberkat. Karena yang firman Tuhan mengenai pekerjaan di Tuhan. Hadir maham Tuhan pakai hamnya Tuhan. Asih boy teman Bapak kita menjawab ini. Kehidupan korja atau menjawabnya Tuhan. Karena firman Tuhan Yesus, martong berdoa nami Tuhan. Bagi program nami, program nama kuasa Tuhan. Si Tuhan lagi kehidupan di dalam nami Tuhan. Tapi percaya nami Tuhan, yakin nami Tuhan. Orang dosa nami bangun Tuhan. Boy do dalam nami kehidupan nami Tuhan. Sesuai dengan kemampuan nami. Terlebih sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Akhirnya senang firman Tuhan Yesus. Waktu berdoa nami Tuhan, bani korseni nami Tuhan. Orang Tuhan untuk kamu Tuhan korseni nami. Doma bahatna latihan nami Tuhan. Senang firman Tuhan kepalku dan lupa nami Tuhan. Nalau merayak korseni nami. Hadir maham Tuhan, buka hambu, kapan pikiran nami Tuhan. Masih bui teman Bapa, asaman nami, alape, bui, dihut, jangan nadoma, dihut berpartisipasi, bui memberi kubur natawan. Masih teman-teman Bapa, taruh dia kurang Tuhan. Karena firman Tuhan Yesus, waktu berdoa nami Tuhan, bani, gahaganupan orang tua nami Tuhan, terlebih ibadaman Tuhan, ay majemaat boleh sebut. Apa Tuhan yang jalan di sini ya Tuhan, amat Tuhan masuk. Karena firman Tuhan Yesus, apa berdoa nami Tuhan, domba Tuhan di tangan nami Tuhan, sebagian ambilan nama dia dan umat pada seperti inang menjid, inang tikar nami Tuhan. Amat Tuhan yang masuk dan lupa, jangan burihan nami dan Tuhan nami. Hatamu Tuhan juga kesempurnaan nami Tuhan. Selain firman Tuhan Yesus, apa yang berdoa nami bagi orang tua nami John, tema bapak setua nami Tuhan, dan rumah memberi luhur melayani di pertemuan nami Tuhan. Hadir maham Tuhan, masuk paham dari tangan Tuhan, karena firman kesehatan keluarga itu. Naik firman Tuhan Yesus, bertingat Tuhan nami Tuhan Yesus. Bersama bakal Tuhan nami Tuhan. Sakramen Tuhan, kasih tahu nami menjadi pas tidak mungkin nami.
Tuhan, baru dengan harus mengenali Tuhan. Tapi yakin percaya alami Tuhan untuk kamu Tuhan akan memperlukan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan. Terima kasih Tuhan dan aku puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ham Tuhan ay bata Bapa nami na inagori atas. Terima kasih apa puji-pujian ma isombah kon hanami jubamu. Doma ijalo hanami hatamu na pinadas ni juak-juakmu. Parbogoy ham mahanami mandalan kon in bani goyong nami siganit hari. Bani panarang on yan bas kon hanami mga dili nami. Pakon pasu-pasu na dot pinerimugan nami. Na gabi galangan hatarima kasihan nami jubamu. Sa ijalo ang jaha pasu-pasu ha magalangan nami on. Lapo-lapon harajamu, pakot-pakot hatamu inihiyaon, nagabi ang kahapon mo. Ibagasporan anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan namin. Amen. Riat mahita makonggo, makite-konggo, nanyajar ko ni Tuhan Yesus, kubata. Hamba pa namin na ipaglakas, sa nakapasing magurami, sa iyong mga rajamu, sa ikaw-ikaw sa iyong bulan ng pangapagsolat na nagyawan. Dahil ang namin sa dalawang maguguman na nangyari, sa pamagal sa langit sa panasak namin, panilos sa iyo sa manapagod sa pagpaka namin. Ulawan namin ubayan ang pangalawan, pagpapakan namin buwan ng pangako, ay namin simala ang lasyado, pagpapaguhon, apas na ako sa lugar ng malangit. Amen. Kalau kita mapasu-pasu humba ni Tuhan ay batatan. Hidup ni Tuhan ka Yesus Kristus, pakonholong niya atin ilay bata-bata, apa parsawar ito nila pasing makasumani kita aganupan. Amen.